nama Soekarno itu munculnya, pergantiannya, terjadinya di Kediri. Sebelumnya namanya Kusno. Jadi Bung Karno itu usia 2 tahun sakit-sakitan, komplikasi antara disentri, malaria, tipes. Menurut keluarga kami malah sudah mati suri, sudah meninggal. Nah, kemudian diobati oleh orang yang namanya Raden Mas Mendung. Setelah diobati di Jombang itu, kemudian disarankan anak ini harus diganti nama. Nah, pulang dibawa ke sini, di kamar itulah Bung Karno menjalani perawatan dan pergantian nama dari Kusno menjadi Soekarno. Jadi bisa dikatakan lahirnya nama Soekarno ada di Kediri. Bung Karno itu ketika di sini itu main-main biasa ya, manjat pohon, main di sungai, naik kerbau, naik garu, itu di belakang sana. Pernah suatu saat ketika itu jatuh di depan situ. Nah, ketika jatuh itu ada luka di pelipis kiri, makanya Bung Karno kalau pakai kopiah itu sedikit miring ke kiri, itu karena jatuh di depan situ. Sukanya makan jagung bakar. Kalau di sini, abdi dalam pojok yang biasa melayani itu namanya Joyosar. Jadi Mbah Joyosar itu abdi dalam pojok. Mereka yang sukanya Bung Karno itu jagung bakar yang masih muda. Kalau minumnya Bung Karno itu kalau di sini sampai presiden itu minumnya adalah cengkir, bukan degan. Bung Karno belajar pidato di Cokro Aminoto. Itu mengenai diksi, gaya bahasa, body language itu dari Surabaya, Cokro Aminoto. Tapi belajar dari sisi mental, karakter, ya itu di dalam pojok, tepatnya di depan itu. Nanti di depan itu ada pohon beringin besar, masih ada fotonya. Di bawah pohon beringin itu ada kayak lubang gini mas, kayak gua. Jadi beliau teriak-teriak itu nggak begitu kedengaran dari luar, tapi di dalam suaranya bergema. Nah itu di bawah pohon beringin itulah Bung Karno belajar pidato. Di belakang masih ada itu pohon kepuh di mana Bung Karno suka merenung. Termasuk menggagas dasar negara itu di bawah pohon kepuh. Kalau setelah presiden itu kurang lebih 4 kali, yang resmi 1 kali. Resmi protokoler ya, disambut sedemikian meriah 2 minggu sebelum beliau datang itu pasukan Chandra Birawa sudah semua berjaga-jaga. 2 minggu penuh semua itu dijaga. Bung Karno kunjungan ke sini setelah proklamasi. Jadi begitu diangkat jadi presiden tahun 45 bulan Agustus, bulan Januari 49 ketika istana pemerintahan dari Jakarta pindah ke Jogja, dari Jogja itu Bung Karno ke sini. Itu kunjungan secara resmi presiden hanya sekali. Tapi kalau kunjungan non resmi itu masih 3 kali. Yang presiden sekali dan itu bermalam. Ada beberapa peninggalan barang-barang termasuk kamar khusus presiden. Nah, yang menarik adalah pagi setelah bermalam itu ziarah makam. Di makam keluarga sini, makam ayah angkatnya. Karena Raden Mas Panji Sumosewoyo, ayah angkat Bung Karno itu meninggal menjelang proklamasi. Dan Bung Karno belum sempat berziarah. Nah, untuk itu karena situasi kan menjelang proklamasi itu. Nah, kemudian berziarah itu perpakaian resmi presiden. Jasa bersamanya Raden Mas Panji Sumosewoyo, beliau yang mengobati Soekarno, yang waktu itu Soekarno dikatakan sudah mati, suri, bisa hidup lagi, jasanya Raden Mas Sumosewoyo. Kemudian mengganti nama dari Kusno menjadi Soekarno adalah Raden Mas Panji Sumosewoyo. Sampai beliau menikahkan dengan Inggit Garnasih, sampai kemudian menjelang proklamasi, maka beliau begitu meninggal, Bung Karno mengaku berhutang budi, dia datang ke dalam pojok. Itulah kunjungan resmi presiden ke Kediri.